Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu illa iya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya, walaupun ada yang merasa lelah, merasa letih, mengantuk dan lain sebagainya, tapi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua dikesampingkan dan kita mengutamakan kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang selalu istiqomah mengikuti risalahnya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang selalu istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dikala banyak hari ini manusia meninggalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sempat kami menyampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa arti ahlus sunnah wal jamaah artinya adalah pengikut Nabi dan sahabat. Ada kalau singkatannya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan milik orang NU, bukan milik orang Muhammadiyah, bukan milik juga orang Khilafatul Muslimin, LDI, Tabligh dan lain sebagainya, bukan. Tapi ahlus sunnah wal jamaah adalah siapa saja yang mengikuti Nabi dan sahabatnya. Ya. Kalau orang NU mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, maka tidak masuk aswaja. Muhammadiyah mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak perilakunya tidak mengikuti Nabi dan sahabat, juga tidak dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ada warga Khilafatul Muslimin juga tidak mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, maka juga tidak masuk dalam kategori aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Maka sunnah itu ada dua, ada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dalam hadis Arba'in yang ke-28, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, yaitu sunnah Nabi Muhammad, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin mahdiyyin, dan sunnah-sunnah para khalifah setelahku. Jadi sunnah itu bukan hanya sunnah Nabi saja, ada sunnah para sahabat. Jadi sunnah itu apa? Definisi sunnah yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada kalanya Nabi mengatakan, Nabi mengerjakan, sahabat mengerjakan. Ada kalanya Nabi tidak mengatakan, sahabat malah mengerjakan. Kalau bahasa kita ini gak diajarin kok, buat sendiri. Ada Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak mencontohkan, tapi ada sahabat yang berbuat, tetapi menurut Nabi tidak menjadi masalah, Nabi setuju. Nah, maka itu pun masuk dari bagian sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu terbagi menjadi dua, ada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, ikhwani wa ashabi jamaah ta'lim rahimakumullah. Ini kita masih melanjutkan hadis arba'in, yaitu hadis yang
kedua. Tentang Islam sudah, tentang iman sudah, tentang ihsan sudah. Sekarang tentang hari kiamat. Maka laki-laki yang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan." Yang terakhir, akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kalau bahasa kitanya ini adalah, kiamat itu apa sih? Ya Rasulullah, itu mudahnya. Akhbirni anis sa'ah. Jadi sa'ah itu kalau di bahasa, kembalikan ke bahasa Arab, sa'ah itu artinya jam. Jam atau waktu. Kami sa'atil an, jam berapa sekarang? As-sa'atil an, as-sa'atu saminatu tamaman. Sekarang jam 8 tepat, misal. Jadi sa'ah itu artinya waktu atau jam. Tapi sa'ah juga bisa diartikan dengan kiamat. Ya, waktu kiamat. Maka Rasulullah ditanya, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Maksudnya Rasulullah nggak tahu apa itu kiamat sebelum dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tadi bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu tunjukin atau jelaskan tanda-tanda kiamat itu apa saja. Ya kan? Kalau mau hujan biasanya ditandai dengan mendung. Kalau mau meninggal biasanya ditandai dengan sakaratul maut, ada yang sakit dan sebagainya. Tanda-tanda orang mau makan berarti ditandai dengan lapar, mau minum ditandai dengan haus. Ada tanda-tanda alam. Ini juga kiamat, mustahil Allah menceritakan hari kiamat tapi tanda-tandanya nggak diberitahu. Pasti diberitahu semua. Ya. Apa saja tanda-tandanya? Maka kiamat itu ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat sugro dan kiamat subro. Kiamat sugro atau kiamat kecil ini sudah sering nampak, dari dulu-dulu tuh sering nampak. Ya, ini ada perempuan yang berperilaku laki-laki dan laki-laki berperilaku perempuan. Itu bukan zaman sekarang, dari dulu-dulu sudah nampak. Lahir laki, itu gede jadi perempuan alias bencong. Nah, itu tanda kiamat. Nah, dia laki-laki, nggak taunya suka dengan laki-laki, nikah dengan laki-laki, tanda kiamat. Dia lahir perempuan, begitu dewasa suka dengan perempuan, akhirnya nikah dengan perempuan. Itu juga tanda-tanda hari kiamat. Ya, kalau bencong suka dengan perempuan masih wajar. Kalau bencong suka dengan bencong sudah nggak wajar. Ya, LGBT, ya, kalau bahasa kerennya LGBT, padahal itu hanya untuk menutup-nutupi saja supaya nggak jelek gitu bagi pelaku-pelaku homo dan lesbian. Ya, LGBT monyet saja itu nggak mau dia dikawinin dengan sesama jenis, itu nggak mau, ngamuk monyet. Ya. Yang jago juga nggak ada yang jago yang cari lawannya sama-sama jago, nggak ada. Karena bukan pasangan. Itu ayam yang nggak punya akal. Kalau otak punya ya, kalau akal ayam nggak berfungsi akalnya, otaknya saja yang main, nafsunya main. Itu saja yang hanya punya akal nggak mau dengan sesama jenis. Nah, ini manusia yang dia sekolah, dia punya gelar, terus dikatakan orang-orang hebat, ternyata keluar di televisi nikah sesama jenis. Berarti sudah lebih dari hewan. Kal an'ami balhum adol.
Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Binatang ternak menurut Islam itu yang paling najis apa? Babi. Masuk babi ya. Babi masuk, apalagi? Anjing masuk ya. Terus dua itulah, babi, anjing. Itu binatang ternak yang najis, jelek. Tapi kalau ada manusia yang seperti tadi LGBT, laki suka laki, perempuan suka laki, dia lebih jelek dari babi, lebih jelek dari anjing. Kenapa? Akanya enggak dipakaikan. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Nah, dan masih banyak tanda-tanda lainnya.